ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesempatan pada pagi hari ini masih boleh menyembah Tuhan dan bersama-sama bersekutu dengan firman-Nya, dengan saudara-saudara kita yang lain dan menikmati jamaahnya. Mari kita mulai pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tabiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berbahagia pagi hari ini karena kita diberikan kesehatan. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita mau sujud di hadapan Dia dengan kerendahan hati kita angkat satu pujian. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau.
menyuburkan hati kami, dan kami rindu Tuhan, kami dapat berbuah bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan menutup bungkus tempat ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita, bertemu dalam kasih. Sukacita surga. Kita nyanyikan pujian. Surga
kita telah melewati seminggu bersama dengan Tuhan. Kita akan memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Mari kita sambut dengan kesaksian saudara-saudara dengan satu pujian bersama. Shalom. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus baik. Muni terus ya. Muni terus ya. Ya, suara saya sudah cukup keras barangkali. Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan bagaimana Tuhan itu baik luar biasa buat kami, saudara. Sebenarnya jujur saudara, bulan ini kami sudah janji dengan satu anak Tuhan, ya untuk bulan depan dilanjutkan garap listrik di Nolokaya. Tapi duitnya kamu saudara. Ternyata saudara ndak nutut saudara. Akhirnya ya weslah berdiam diri saudara. Kekasih dalam Tuhan, bahkan juga masih banyak hal yang harus diselesaikan yang belum bisa kami selesaikan. Ya wis berdiam diri saja, berserah sama Tuhan. Hidupnya kan di dalam Tuhan, karena Tuhan dan oleh berkat Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, tetapi itulah Tuhan kita terlalu baik. Kalau kita percaya, kalau kita berserah, kalau kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak pernah Tuhan itu membiarkan. Tiba-tiba saudara, pas waktunya, ya belum sampai ke listrik ini saudara ya, tapi pas waktunya kami memang membutuhkan saudara. Tiba-tiba saya dibel oleh satu orang anak Tuhan. Nah,
ternyata waktu saya angkat saudara, dia bengok-bengok, "Bu, bukaan WA aku, bukaan WA aku." Saya bilang, "Sorry, aku lagi nyetrika. Hari ini tuh kerjanya hampir tiap hari setrika saudara, karena biasanya kan ke laundry. Nah ini nggak bisa ke laundry pandemi saudara. Padahal penggunaan pakaian hari-hari ini lebih drastis dari sebelum pandemi saudara ya. Jadi sehari bisa ganti berapa kali gitu karena harus keluar rumah dan sebagainya. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan itu baik luar biasa. Jadi waktu itu bukaan HP WA aku bukaan, yo tak buka sik gitu. Ntar ya, aku lagi setrika gitu. Akhirnya tak tinggal, setrikaannya tak buka saudara WA-nya. Oh ternyata sudah WA panjang saudara, lebar gitu kan, panjang dan lebar ya, banyak gitu. Terus tak baca, intinya saudara kekasih dalam Tuhan, anak Tuhan ini dipakai Tuhan untuk mengirim berkat kepada kami ya. Satu berkat dia terima dari orang lain, lalu dia sampaikan kepada kami. Lalu berkat yang lain lagi saudara, dia sendiri bersama dengan keluarga ya, suami istri mempersembahkannya kepada kami. Nah itulah saudara kekasih dalam Tuhan, jumlahnya berapa? Cukup untuk kami menikmati berkatnya ya, cukup untuk kami bisa melakukan beberapa hal yang harus kami selesaikan. Dan itulah kemurahan Tuhan ya, pas waktunya, tepat pada saatnya diperlukan, Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara kekasih dalam Tuhan, kemarin itu kami dapat berkat juga saudara. Ceritanya itu cuma guyonan ya, guyonan iseng gitu di WA grup pendeta-pendeta itu. Ada salah satu ibu yang lebih tua dari saya tapi lebih muda dari Bapak Gembala ya saudara. Dia tuh menerima kiriman dari satu teman pendeta. Nah biasa pendeta-pendeta kan guyonan saudara. Saya tuh nggak ngerti yang dikirimnya apa gitu ya. Tapi ibu ini berterima kasih untuk kirimannya. Wong aku nggak buka semua saudara, nggak ngerti. Terus aku cuma guyonan, "Pak, aku ya mau." Aku ya mau loh. Nah wis dikirim rono kok ora dikirim ning nggonku gitu ya. Ternyata Bapak Ibu saudara nyambung. Dia kemudian WA pribadi kepada saya, kepada kami, dikira nomornya Pak Paulus padahal nomorku. Sudah akhirnya tak kasih nomornya Pak Paulus juga ya, tapi sudah nyambung ya sudah langsung. Ternyata saudara, berkatnya bukan uang, berkatnya bukan makanan, berkatnya bukan barang apa ya, tapi ternyata tanaman ya. Jadi kami kemarin dikirim beberapa tanaman saudara, barter dengan kami ada berkat juga tanaman, bibit tanaman, kemudian dia bawa ke tempat kami ke Nolobayan. Kemarin ada, kalau tidak salah hitung ada 5 macam tanaman ya. Tak ijoli siji tok, lah aku duwene siji yo. Siji tapi menghasilkan ya. Nah, puji Tuhan saudara, itulah berkat Tuhan, itulah kasih Tuhan ya, tidak habis-habisnya Tuhan curahkan hari-hari ini ya. Makanya kami beri nama di Nolobayan itu rumah keajaiban ya. Jadi tempat tinggalnya keajaiban. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara, Tuhan akan menyelesaikannya dengan cara yang ajaib. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian tadi kesaksian dari Ibu Gembala. Masih ada yang menyambung? Jika belum ada, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Sungguh Bangga Bapa. Yesus, atas segala pengorbanan.
Yesus, saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Mari Tuhan, Kau sucikan dan tuliskan hati kami Tuhan, untuk kami boleh layak mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai Tuhan di lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, waktu selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Rasanya baru kemarin kita merayakan Natal, tahun baru, kemudian disusul dengan Paskah. Ngerti-ngerti kita sudah mau mendekati Natal kembali. Sudah di bulan ya. Nah, kita tidak tahu saudara apa yang akan kita hadapi di depan. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari saudara, saya rindu pagi hari ini kita melihat firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sudah sangat memberkati saya di masa-masa pandemi, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, di masa pandemi ini. Kita akan buka sama-sama di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang kelima, saudara. Yesaya pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah menemukannya? Yesaya pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mari perhatikan firman Tuhan dengan baik. Saya akan membacakan bagi saudara. Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab, perhatikan baik-baik firman Tuhan ayat 24, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya memberikan tema
firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Kebenaran, tetaplah kebenaran. Bisa mengulang bersama-sama dengan saya? 1, 2, 3. Kebenaran, tetaplah kebenaran. Ya. Jadi yang namanya kebenaran ya tetap kebenaran. Mau ditaruh di lumpur, mau ditaruh di selokan, mau ditaruh di atas meja, mau ditaruh di mana ya? Di langit-langit. Mau dikantongi, mau ditutupi, mau diapain lagi? Mau diinjek-injek, kebenaran tetaplah kebenaran. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Ya, orang berpikir ketika dia mengatakan sesuatu yang dianggapnya benar, walaupun itu bukanlah kebenaran, maka itu sudah menjadi satu kebenaran yang harus. Wes mau nggak mau, harus ikut. Mau nggak mau, kamu harus melakukannya. Dan saudara kekasih di dalam Tuhan, ini dialami dalam kehidupan Nabi Yesaya. Saudara kalau melihat judul perikop dari pasal 5 mulai dari ayat 8, perhatikan di situ apa judulnya. Alkitab Saudara, LAI memberikan judul peringatan tentang berbagai keburukan. Peringatan. Tahu artinya peringatan? Peringatan itu satu hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Diperingatkan jangan sampai ojo nganti yo, ojo yo le, ojo yo nduk. Itu peringatan. Sesuatu hal yang membahayakan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilawan. Saudara, hari-hari ini pemerintah kita terus memperingatkan, ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan, saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak hari-hari ini kan sedang marak dengan persiapan pencalonan bupati dan wakil bupati, ya, kepala daerah, lalu wali kota dan wakil wali kota, ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, fotonya ganteng-ganteng. Nah, sing wedok yo ayu-ayu. Nggak mungkin mereka foto orang dandan sih. Kalau saudara gimana kalau foto? Dandan sih apa? Oh, seru ngene wae, asli. Haleluya. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya posting foto saya, saudara. Saya nemu foto saya 4 tahun yang lalu. Waktu itu tanggal 10 September, ya. Jadi 10 September 4 tahun yang lalu saya nemu foto saya. Tak delok rupaku dhewe. Wih, lha kok rupaku ngono ya. Saya nemu, saudara. Akhirnya tak cari foto yang dalam bulan-bulan ini, ya, bukan bulan ini, ya. Itu foto mungkin akhir Agustus atau akhir Agustus kemarin, pas dress code-nya pekerja pakaian daerah, ya. Saya nemu yang foto saya sendiri, ya. Akhirnya tak posting, saudara. Terus orang tak suruh bandingkan gitu. Ternyata berbeda, ya. Opera dandan, saudara, ya. Itu dua-duanya wis dandan kabeh gitu. Artinya dandan yo wis adus, wis wedaan, saudara, rambutnya sudah disisir gitu, ya. Tapi rupanya beda, saudara, ya. 4 tahun yang lalu dengan sekarang. Nah, saudara, lepas dari itu, kembali lagi ke foto para calon pemimpin daerah kita, ya. Di mana-mana, di seluruh Indonesia, ya. Ini serentak kan, beberapa tempat serentak. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, ora enek sing elek. Fotone ayu kabeh, fotone ganteng kabeh gitu, saudara. Tetapi yang menyentuh hati saya dan itu menyentuh hati kami, saudara,
adalah fotonya Pak Jokowi. Ya, saudara perhatikan hari-hari ini. Yang terbaru loh ya, jangan yang lama, yang terbaru saudara. Fotonya Pak Jokowi dia saudara. Raine ora ketok. Lambene irunge tutupi masker, tangane depaplang ngene iki. Pakai masker. Apa tujuannya? Dia mau menyerukan kepada seluruh bangsa, dia menyerukan kepada seluruh rakyat. Ya, pandemi ini belum berakhir. Pandemi ini masih jalan, penularan masih terjadi di mana-mana. Dan jumlahnya makin melonjak, jumlahnya makin tinggi, makin tinggi. Kenapa saudara? Karena orang abe. Orang tidak gagas, wila omongnya si A, wila omongnya si B. Ya. Dan kadang-kadang saudara ini menjadi satu dilema yang luar biasa bagi orang-orang tertentu yang ingin taat, orang-orang tertentu yang ingin menerapkan aturan dengan baik. Lalu kemarin saudara, ini kan streaming ya, pasti yang krungu kalau saya ngomong, mereka kalau buka Facebook. Di salah satu grup di Facebook, ya sekitar dalam kota kita. Gue kira, ono cegatan, nang kono rahasia masker. Wah, sampai memperingatkan ngeleke kanca-kancane, dulur-dulure, tangga-tanggane nek liwat kono nganggo masker ben ora kena cegatan. Saya dengan tenang kasih komentar, harusnya pakai masker bukan karena takut dengan rahasia, tapi karena melindungi dan menjaga satu dengan yang lain. Nah, saya nggak tahu saudara pakai masker pagi ini karena lebih nek diparani Pak Gembala. Kok Pak Gembala mendem maskernya melorot. Maskermu melorot enggak sih. Banem maskernya melorot. Wah, banem ora nganggo masker, nganggo face shield gue. Ya. Saya berharap yang pakai face shield tetap jaga jarak karena face shield itu tidak menjamin. Ya, kami pakai karena kami harus di mimbar, harus menyampaikan. Lah, saudara kekasih di dalam Tuhan, banyak hal bicara tentang peringatan, bicara tentang berbagai keburukan. Ada banyak yang diperingatkan, ada banyak yang diberitahukan. Tetapi seberapa orang bisa menangkap? Seberapa orang bisa menerima pesan itu? Atau tambah, ketika diperingatkan kita menjadi apa? Jengkel, marah, meneh, kandhani meneh. Yo wis ngerti-ngerti. Saya jujur sampai ngomong dengan suami saya, wis lah kok, wis ben, wis ben. Kandhani ra gelem yo wis karepe ya. Tapi tidak dengan jemaat. Ya, jemaat tetap harus diingatkan. Karena saudara di dekat kami, saudara ada di tempat ini. Kita nggak mau menciptakan klaster baru. Ya, nanti klaster ini, klaster itu, muncul klaster baru. Dan kemarin saudara masih sedikit informasi sekilas tentang permaskeran. Pagi-pagi kami sudah berniat kemarin mau jalan-jalan di depan saudara. Isu-isu wes makan itu. Padahal malam itu tidurnya kurang saudara. Tapi karena wes niat pagi mau jalan-jalan ya wes tangi saudara. Pagi-pagi sudah mandi jam 5 lebih itu sudah mandi. Mulai mangkat saudara. Metu kamu mah. Wah ngontrim tenanan saudara.
Gawa mobil tekan depan. Bisa, wah kok rame neraka luar gitu saudara. Orang jalan tuh banyak banget saudara. Itu nggak apa-apa kalau mereka masih jaga jarak. Itu nggak apa-apa kalau mereka masih sadar diri. Tapi ternyata saudara, banyak mereka yang dengan tenangnya tanpa masker, wah ngobrol, gandengan dan sebagainya. Ada. Akhirnya kami putuskan, wes rasido medun mulai. Akhirnya jalan-jalannya di malam bayar saja. Ya, saudara kekasih dalam